Bapak Profesor Dr. Insinyur Arsyad Taha. Beliau adalah berdiri Pak, dosen senior dan pejabat di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. kakak adik. Kalau dilihat memang kelihatan bahwa Prof. Arsyad ini adiknya Pak Rahim. Tetapi dari sisi pencapaian Profesor, saya kira Prof. Rahim harus hormat terhadap Senior. Arsyad karena beliau lebih dulu Profesor. Dan tentu teristimewa kepada saudara-saudara saya yang hadir pada siang hari ini. Ada Prof. Flora, ada Prof. Slamet Riyadi, dan Prof. Yusman. Dan harus dengan terakhir dia kena lebih junior, lebih muda, Prof. Sulaiman Subaki. Paling muda ya, paling muda. 41 ya. Ini adalah kado yang teristimewa untuk Universitas Tadulako di hari ulang tahunnya yang ke-41. 51. Yang hari ini pada Profesor Tahudin juga mendapat SK dari Menteri Pendidikan. Setia mereka. Insya Allah saya doakan Prof. Ibu Saya doakan Mas Sarudin, dalam waktu dekat dosen FISIP, SK Bapak akan kan turun. sebentar diproses juga. Jadi tunggu bareng suaminya Ibu siapa, Daswati. Yang kedua, Dokter bersamaan nanti. Iya, pengukuhan. bahwa tentu kita sama-sama memahami seperti apa disampaikan tadi Ketua Dewan Profesor, bahwa dosen itu punya 3 status. Dosen sebagai ASN punya pangkat. Dosen karena menekuni studinya punya jabatan atau gelar tertinggi. Jadi ketika kita melakukan promosi doktor, selalu disampaikan saudara berhak mendapat gelar tertinggi, yakni doktor. Yang terakhir adalah jabatan. Jabatan tertinggi adalah profesor. Sebutan profesor ini sudah melekat karena sudah dapat dibanggakan karena jabatan tertinggi. Tidak mungkin kalau kita tanya, misalnya Pak Rustam saya panggil Pak Rektor Kepala, tidak mungkin, tidak keren. Padahal sama, asisten ahli, kemudian lektor kepala, kemudian profesor. Tetapi ketika kita mendapat gelar atau jabatan tertinggi profesor, maka kelihatannya menjadi tradisi untuk dipanggil sebagai Pak Prof atau melekat di dalam namanya. Padahal itu bukan gelar akademik, itu adalah gelar dalam jabatan fungsional sebagai dosen. Itulah sebabnya kenapa pengukuhan dan orasi guru besar ini harus melalui rapat senat. Karena ini sebanyak 7 orang, tidak mungkin kita sandingkan atau bersamaan dengan kegiatan wisuda mahasiswa. Sama posisinya ini, wisuda S1, S2 sama. Karena ini 7 orang dan juga kita coba-coba merangkaikan dengan disnatalis, maka kita meminta kepada senat untuk melakukan rapat senat terbuka untuk orasi dan pengukuhan guru besar.
dan memang itu adalah perintah statuta. Semua guru besar wajib untuk menyampaikan orasi penubuhannya. Terserah kapan. Ada perguruan tinggi sudah mau pensiun baru menyampaikan orasinya. Itu tidak ada masalah. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh ketua senat dan anggota senat bahwa 7 orang ini atau 8 bahkan 17 orang yang mendapat SK profesornya, guru besarnya selama periode saya itu adalah merupakan jaminan dari senat. Terima kasih banyak telah meloloskan, karena tanpa ada surat pernyataan kelayakan kepatutan dari senat tidak akan mungkin Bapak dan Ibu akan lolos diusulkan sebagai profesor. Saya sebagai rektor tidak punya kewenangan untuk hal-hal seperti itu. Hanya proses administrasi saja saya. Ketika masuk di meja saya, usulan kecukupan dokumen dan ada surat pernyataan dari senat bahwa yang bersangkutan layak untuk diusulkan menjadi profesor, maka saya menandatangani usulan tersebut. Terima kasih banyak kepada ketua senat dan seluruh jajaran anggota senat yang telah melahirkan, menghasilkan teman-teman menjadi profesor sebanyak 17 orang dalam hal ini akan administrasi dikukuhkan atau diterima oleh Dewan Profesor sebanyak 7 orang. Ada hal yang menarik pada hari ini, terus terang bahwa 4 orang profesor berasal dari Fakultas Pertanian. Bahkan sebelumnya sudah ada 2, berarti ada 6 profesor. Kemudian yang kedua Fakultas Fisik 2. Tapi cuma 1 yang dia. Yang 1 mestinya 2 tetapi yang menunggu suaminya. 1. Dan selama Ibu ada suatu 4 tahun ada 4 profesornya. Kemudian Fakultas MIPA ada Prof. Sulaiman Subair. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada kecenderungan teman-teman ini sangat santun dengan dekan-dekannya. Kalau dekannya belum profesor, tidak mau dia profesor. Kan ini Pak Muhardi sudah profesor, maka berani teman-temannya mengusulkan untuk profesor. Begitu juga Prof. Hairil. Prof. Hairil profesor menyusul teman-temannya, atau mungkin karena doanya dekan-dekan. Begitu juga Prof. Dharma Wati, beliau dekan, rektor, dekan, kemudian ada teman yang mengusul untuk profesor. Apresiasi buat Pak Profesor Dr. Muhardi, dan tentu Pak Muhardi akan merenung-renung apakah menjadi calon rektor atau menjadi dekan. Dua-dua ada di tangan beliau. Beliau pasti akan dikirimi surat kesediaan untuk menjadi rektor atau untuk menjadi dekan. Terserah Pak Muhardi mau pilih dekan atau pilih rektor. Pilih rektor lah. Karena keluarnya di periode yang berikutnya. Periode Yang ketiga habis masa jabatan. bahwa Sama habis masa jabatannya pas pemilihan rektor. Pak Rahim, Bu Flora adalah senior saya. Lebih senior. Suka duka Yunhas. selama Yunhas. dalam proses pemisulan sekira Waktu jadi ketujuh orang dosen ini ya. merasakan bagaimana sulitnya, Berarti kakaknya 78 bagaimana repotnya. atau 77. Saya cuma meminta lupakan kesusahan itu. Hari ini nikmati jabatan profesor yang telah lega untuk disandingkan di nama Bapak dan Ibu semua. Sebelum saya mengakhiri, karena ini juga dalam kaitan rangkaian Dies Natalis,
perkenankan saya menyampaikan Pantun. Pantun juga kan? Pantun. sedikit Oh, atau secara aktivitas yang saya lakukan selama periode kan terakhir 2020. masih jabatan. Langsung laporan pertanggungjawaban Dan ini saya kira sudah proses akademik yang sama-sama kita lakukan sebagai pengembang tridharma perguruan tinggi. Yang pasti bahwa proses akademik alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sistematis. Sudah terasa sekali bahwa jumlah mahasiswa kita antara kinerja proses dan kinerja output sudah relatif seimbang. Artinya jumlah yang masuk Kan yang keluar. dan jumlah yang keluar sudah seimbang. udah teknik masih banyak di Australia. Oh gitu. Yang berikutnya bahwa di Akreditasi, era penilaian. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, Tanlako sudah berkontribusi banyak baik dalam pengakuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari pihak swasta. Mari kita sama-sama berkomitmen kalau kemerdekaan kita menyebut sekali merdeka tetap merdeka, maka komitmen kita adalah sekali merdeka belajar tetap merdeka belajar, asal jangan merdeka semuanya. Beda itu. Jadi merdeka belajar tentu ada regulasinya. Yang berikutnya bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian alhamdulillah mengalami peningkatan. Kita mampu bersaing, berkompetisi dengan teman-teman di perguruan tinggi lain. Untuk penelitian mencapai 15 miliar dengan jumlah judul yang akan melakukan penelitian menggunakan dana tersebut sebanyak 528. Artinya kita berharap bahwa 528 ini ke depan juga mempersiapkan dirinya untuk mencukupi penilaian angka kredit, termasuk diantaranya mensubmit jurnal-jurnal berreputasi internasional. Berikutnya terkait dengan infrastruktur, saya harus menyampaikan di sini dan sekaligus memohon maaf kepada seluruh anggota Senat bahwa sampai hari ini rehab ekon untuk gedung kita